Hari ini kita akan masuk nyambung lagi series khotbah kita yaitu Gospel Clarity. Ya, jadi kejelasan Injil kita belajar hari-hari ini dari kitab Galatia. Dan hari ini saya akan kasih judul firman Tuhan yaitu ketegasan dalam Injil. Seringkali ketika kita berpikir tentang ketegasan, ini satu hal yang sulit untuk kita lakukan karena ketegasan sangat berpotensi merusak hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi di sisi lain lawan dari ketegasan adalah pembiaran. Dan ketika pembiaran itu terjadi maka sangat mungkin orang di sekitar kita akan semakin terpuruk. Ya, itu yang seringkali jadi dilema kita sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai gembala sidang juga saudara. Ya, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar saudara. Saya mau kembali ingatkan saudara bahwa kitab Galatia, hari-hari ini kita belajar terus dari kitab Galatia. Kitab Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang saat itu jemaat di Galatia disesatkan oleh pemahaman keselamatan itu harus diusahakan. Dan meninggalkan keselamatan yang dianugerahkan. Jadi Paulus memberitakan Injil di jemaat Galatia dan dia mengajarkan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan karena usaha kita. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah keselamatan yang dianugerahkan, yang diberikan, yang dilimpahkan kepada kita orang-orang yang tidak layak menerimanya. Jemaat Galatia bertumbuh dalam pengenalan itu, namun ada sekelompok orang datang ke Galatia dan mereka mengajarkan itu salah. Bahwa keselamatan itu bukan dianugerahkan, tapi keselamatan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Di situ saya kasih gambar U-turn saudara, ya, berputar. Inilah kondisi jemaat yang ada di Galatia. Mereka bukan mengalami kemajuan dalam iman, mereka mengalami putar balik dalam iman. Mereka sudah mengarah kepada pengajaran yang benar, keselamatan itu adalah anugerah pemberian bukan karena kehebatan kebaikan kita, tapi diputar balik dan jemaat Galatia mempercayai itu. Keselamatan itu harus diusahakan. Jemaat Galatia mempercayai itu. Nah, konteksnya seperti itu saudara. Di Galatia merupakan sebuah surat yang ditulis dengan penuh ketegasan untuk mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Dan salah satu bagian dari kisah di Galatia ini, Paulus menceritakan bagaimana dia pun pernah berkonflik, dia pun pernah begitu tegas terhadap teman pelayanannya yang bernama Petrus. Ini kita menjadi pokok pembahasan kita, Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ketika Petrus datang ke Antiokhia, saya menentang dia terang-terangan, sebab tindakannya salah. Mula-mula Petrus duduk makan bersama-sama dengan saudara-saudara yang bukan Yahudi. Tetapi setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, Petrus menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi itu dan tidak mau lagi makan dengan mereka sebab takut terhadap orang-orang yang mau agar semua orang disunat. Saudara-saudara Yahudi yang lain juga turut bersikap munafik seperti Petrus. Sehingga Barnabas pun terpengaruh untuk bersikap seperti mereka. Begitu saya melihat bahwa mereka tidak bersikap sesuai dengan kebenaran kabar baik itu. Saya berkata kepada Petrus di depan semua orang yang hadir di situ. Kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi. Mengapa saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi? Ya, jadi ketika Petrus menegur dengan keras jemaat di Galatia lewat surat Galatia, Petrus menyisipkan bukan cuman kamu aja loh yang gua tegur. Bukan cuman kalian aja jemaat Galatia yang aku tegur. Tapi Petrus pun, soko guru pun, murid Yesus pun di dalam perjalanannya mengalami penyimpangan iman, saya tegur, saya ingatkan. Petrus ditegur oleh Paulus di ayat yang ke-14 karena apa? Karena sikap Petrus itu tidak sesuai dengan berita kabar baik. Kabar baik berbicara gini, keselamatan dianugerahkan. Orang yang gak disunat pun ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan.
Gak usah orang itu mengikuti Taurat, orang itu pun percaya Yesus, maka dia diselamatkan. Itu keselamatan yang benar. Petrus meyakini itu dan dia berbaur dengan orang-orang non-Yahudi. Ketika dia berbaur dengan orang-orang non-Yahudi, yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi datang. Dan orang-orang Yahudi mulai berpikir, wah ini si Petrus nih gak benar. Akhirnya Petrus meninggalkan orang-orang non-Yahudi. Nanti kita akan lihat. Galatia 2 ayat yang ke-12, saya ulangi. Mula-mula Petrus duduk bersama makan dengan saudara-saudara yang bukan Yahudi. Tetapi setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, ia menjauh dari saudara-saudara bukan Yahudi dan tidak mau lagi makan dengan mereka. Sebab takut terhadap orang-orang yang mau agar semua orang disunat. Apa yang saya kasih gambar kuning, warna kuning, di situ saya tulis gini. Ia menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi dan tidak mau lagi makan dengan mereka. Ini bukan sekedar gini, tadinya di meja makan bareng, terus pergi. Bukan. Tapi di meja makan bareng, hahaha bareng, begitu lihat ada teman-temannya datang, orang-orang Yahudi datang, dia langsung meninggalkan dan raut mukanya dia menjadi seperti orang yang membenci orang-orang non-Yahudi. Jadi ada perubahan sikap yang begitu luar biasa. Di sini saya tulis, Paulus yang menegur tidak hanya melihat itu sebagai perubahan perilaku. Namun ada upaya dari Petrus untuk memperoleh penerimaan dari orang Yahudi. Jadi ternyata Paulus melihat gini, bukan sekedar perubahan perilaku, tapi di balik perubahan perilaku itu, kamu menjadi seperti benci kepada orang non-Yahudi, itu supaya kamu diterima sama orang-orang Yunani, yang mayoritas, bukan mayones. Dari sisi Petrus, saudara, Petrus lewat perubahan sikap itu, dia sedang mengesampingkan kebenaran Injil bahwa Allah menerima semua orang demi memperoleh penerimaan orang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Injil, bahwa kabar baik itu belum sepenuhnya memerdekakan kehidupan Petrus. Kalau Injil sudah memerdekakan kehidupan Petrus seutuhnya, seluruhnya. Injil bukan hanya di otak Petrus, Injil bukan hanya di mulut Petrus, Injil ada di hati Petrus, menyelingkupi seluruh kehidupannya. Seharusnya ketika orang-orang Yahudi itu datang, Petrus sebagai soko guru, dia bisa ajarkan, Yesus itu tidak membeda-bedakan loh. Yesus itu mengasihi orang-orang non-Yahudi juga. Ayo kita bergaul dengan mereka. Mereka juga disayang sama Tuhan. Seharusnya itu yang terjadi jika Injil memenuhi kehidupan Petrus, harusnya itu yang terjadi. Tapi karena Injil belum sepenuhnya memenuhi kehidupan Petrus, Petrus masih ketakutan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Masih ada kalau Bapak Ibu ikutan Ginosko, masih ada itu berhala penerimaan. Ya, masih ada itu berhala penerimaan di dalam hati Petrus. Dia belum merasa penerimaan Yesus itu cukup, dia masih takut ditolak oleh orang Yahudi. Bahkan dia kesampingkan penerimaan Yesus. Dia berbalik supaya bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Di sini kita bisa belajar lewat kisah ini. Ketegasan itu hal yang sangat penting. Bersyukur untuk Paulus yang ada begitu tegas untuk Petrus. Hari ini ada enggak di lingkungan kita orang yang tegas sama kita? Ada enggak di lingkungan kita orang yang berani berkata kamu salah? Orang yang berkata kamu melakukan sesuatu yang enggak benar. Atau hari ini kita hidup di lingkungan yang comfort zone banget. Nyaman semuanya, ya. Bersyukurlah kalau masih ada yang tegas sama kita, mengingatkan kita. Atau hari ini kita jadi orang yang sangat tidak mau ditegur. Kita nggak mau sekali begitu ditegasin, kita marah, kita nyolot. Hari ini kita belajar sama-sama. Yang pertama, ketegasan dalam Injil berbicara tentang ini. Ketegasan terhadap pengenalan yang benar dan utuh akan kabar baik. Saya ulangi ya. Ketegasan dalam Injil adalah ketegasan terhadap pengenalan yang benar dan utuh. Katakan benar dan utuh.
benar dan utuh. Kalau benar tapi separoh itu juga tetap oleng. Apalagi udah gak benar, utuh lagi, wah geus ngaco pisan eta mah ya. Ketegasan terhadap pengenalan yang benar dan utuh. Kenapa perlu ketegasan terhadap pengenalan yang benar dan utuh? Karena pengenalan yang benar dan utuh tentang kabar baik itu akan menolong kita untuk kita semakin penuh, semakin kokoh, semakin tenggelam dalam Injil. Sehingga lingkungan tidak mempengaruhi kita, melainkan kita yang mempengaruhi lingkungan. Tanpa pengenalan yang benar dan utuh, kita akan sangat mudah diombang-ambingkan. Keputusan kita dibawa oleh perasaan. Wah, kalau keputusan sudah dibawa oleh perasaan, capek. Kita perlu sesuatu yang firm, kita perlu sesuatu yang kita kenali dengan benar dan utuh. Sehingga ketika ada gejolak, itu tidak menggentarkan kita. Petrus adalah gambaran pribadi yang tahu Injil, tapi di dalam perjalanannya ternyata dia tidak penuh, dia tidak kokoh, dia tidak tenggelam sepenuhnya dalam Injil. Sehingga ketika tekanan datang, dia berubah sedemikian rupa. Tidak peduli seberapa banyak dan seberapa lama seseorang mendengar Injil, bahkan dia memberitakan Injil, hal itu tidak menjadi jaminan ia menghidupi Injil. Ia menghidupi kabar baik. Pengenalan yang benar dan utuh itu seperti apa? Di bawah saya kasih tulis gini. Iman kita itu menghasilkan keselamatan dan ketaatan. Iman, ini pengenalan yang benar dan utuh seperti ini. Iman kepada Yesus itu melahirkan keselamatan dan ketaatan. Iman menghasilkan keselamatan kekal dan ketaatan kepada Allah. Bukan karena ketaatan maka kita beroleh keselamatan. Tapi karena iman, kita memiliki iman, maka kita memiliki keselamatan dan dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan. Ini pengenalan yang benar dan utuh akan kabar baik. Saudara lihat gambar ini. Saya nggak bisa berdiri gini. Ada yang bisa berdiri gini? Ciliana bisa, Ciliana. Oh, dari kecil balet soalnya jadi latihan keseimbangannya bagus. Oh, Clara bisa katanya. Oke, kita bayangin kita berdiri di titik ini, di kondisi seperti ini. Apa yang akan terjadi? Bisa nggak kita begitu berdiri kita langsung seimbang? Dan kalaupun kita baru seimbang, bisa nggak kita lengah? Di titik kita lengah, maka kita akan cenderung ke satu sisi atau ke sisi yang lain. Betul ya? Yang akan terjadi, yang sering terjadi ini. Benar ya? Kita berat sebelah. Saudara, ini menggambarkan apa sih? Kenapa saya kasih gambar gini? Ketika seseorang hidup tenggelam, firm, kokoh di dalam Injil, kabar baik, maka seharusnya dia akan menemukan keseimbangan dalam Injil. Tapi ketika dia lengah, dia mengalami ketidakseimbangan dalam Injil. Iya naon deui, sebentar Bapak Ibu ya. Tenang, saya jelaskan. Doakan saya supaya simple hari ini ya. Nah saudara, inilah ketidakseimbangan dalam Injil saudara. Ada dua kecenderungan di kiri dan di kanan. Tengah Injil ada di kiri dan di kanan. Ekstrim kiri itu disebut dengan legalisme dan ekstrim kanan itu disebut dengan liberalisme. Legalisme ini berbicara tentang kamu harus melakukan ini dan itu untuk memperoleh keselamatan. Sedangkan liberalisme itu berbicara tentang kamu gak usah lakukan ini dan itu karena keselamatan sudah kamu peroleh. Baik itu legalisme yang menekankan kamu harus lakukan ini dan itu, maupun kamu jangan lakukan ini dan itu dua-duanya bukan Injil sekalipun di dalam ibadah-ibadahnya, di dalam khotbah-khotbahnya disebut nama Yesus Kristus. Ya, apa bedanya Injil dengan motivator? Apa bedanya perkumpulan orang Kristen dalam ibadah, khotbah dengan seminar motivasi? Seharusnya khotbah menitik beratkan
pada kekuatan Allah yang memampukan kita. Seminar motivasi menitik beratkan pada kekuatanmu untuk menggapai apa yang engkau inginkan. Bahkan kekuatanmu untuk menggetarkan surga sehingga berkat itu meruluk jatuh dari surga. Saya mau katakan, itu bukan kabar baik yang benar dan utuh. Petrus, dia tahu Injil. Dia melihat Yesus. Tapi ketika suatu saat dia berkumpul dengan orang-orang non-Yahudi, dia makan sama mereka, mungkin secara pribadi Petrus sudah yakin orang non-Yahudi juga disayang sama Tuhan. Tapi begitu orang-orang kelompoknya datang, orang-orang Yahudi itu datang, dia langsung oleng Bapak Ibu. Dia oleng ke kiri dan akhirnya dia meninggalkan, oh ya aku gak boleh gaul sama orang ini. Itulah yang dimaksud dengan legalisme. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu sebelum kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan, kita harus dulu punya pemahaman yang benar dan utuh. Banyak orang yang ngerasa gini, khotbah doktrin, khotbah tentang pengetahuan, khotbah tentang keselamatan yang diulang-ulang, itu sangat membosankan. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita kenal dengan benar dan utuh, maka badai apapun yang terjadi dalam hidup kita gak akan tergoncang. Kemarin saya naik ferry, tadi Ibu Gembala kesaksian. Siapa sih yang paling tenang di ferry itu? Yang paling tenang di ferry itu adalah kapten, nahkoda. Karena saya orang awam, Ibu Gembala orang awam, oyak saeutik darah Yesus geus loba. Benar ya? Ya kan? Ibu pembina di dalam mobil tidur. Karena baru dengar ada kapal yang tenggelam, pintu mobil diketok-ketok. Dikira yang ketok petugas kapal, dikira tenggelam. Kenapa nahkoda bisa tenang sedangkan penumpang panik? Karena nahkoda tahu masih gini mah aman. Betul? Nahkoda tahu titik-titik life jacket itu di mana, dia tahu. Pengetahuan itu akan sangat menolong kita dalam bertindak. Kalau kita nggak ngerti life jacket di mana, kita akan panik. Banyak orang lari ke kiri, oh deng ke kiri, gue ke kanan. Jadi ucingan saudara. Ketika pengetahuan kita nggak firm, nggak benar dan utuh dalam kondisi, kita akan mengikuti perasaan kita akan mengikuti apa yang orang bilang baik. Saudara, ada dua godaan untuk kita bisa hidup dalam ketegasan dalam pengetahuan yang benar dan utuh dalam Injil. Itu ada dua godaan. Yang pertama godaan legalisme. Kenapa saya sebut godaan? Karena legalisme ini sangat memikat hati kita loh sebetulnya. Sekalipun salah, tapi legalisme ini sangat memikat. Kenapa? Karena godaan legalisme ini mengiming-imingi kita dengan rasa aman yang muncul dari performa kita. Katakan performa. Tanpa kita sadari, performa kita itu pun begitu rentan terhadap rasa takut, keletihan, dan frustasi. Saudara, disadari atau tidak, kita tuh punya kecenderungan ingin kontribusi lebih. Kenapa kita pengen kontribusi lebih? Contoh gini ya, contoh gini. Udah hari ini gue yang bayar, makan gue yang bayar gitu ya. Nanti berikutnya gue yang bayar dan kita berusaha memikirkan apa ya. Kenapa? Supaya kita gak rasa berhutang. Supaya orang itu tidak terus-terusan dan akhirnya orang itu punya kuasa, punya kendali atas hidup kita. Di dalam perjalanan kita, godaan legalisme ini mengiming-imingi kita dengan rasa aman yang muncul melalui performa kita. Dalam konteks keselamatan kita berpikir, aku harus lakukan ini dan itu lebih dari yang lain supaya Tuhan berkenan terhadap aku. Aku harus lakukan ini dan itu supaya aku bisa dilindungi oleh Tuhan. Aku harus lebih banyak berdoa supaya disingkirkan dari yang jahat. Aku harus lebih banyak baca firman Tuhan supaya berkat Tuhan makin banyak. Saya mau katakan, berkat Tuhan bukan makin banyak. Berkat Tuhan yang terbanyak, yang terbaik udah dikasih sama kita sebelum kita berdoa dan baca firman. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib.
Makanya saya sebut di sini merupakan satu kecenderungan yang sangat berbahaya. Godaan legalisme akan mendorong kita bukan lagi terfokus kepada apa yang udah Kristus lakukan. Kita terfokus sama diri kita. Aduh, aku kurang ini, aku kurang itu, aku harus gini, aku harus gitu. Lama-lama kok jadi orang Kristen katanya merdeka, tapi kok kayaknya aku terkungkung ya. Kayaknya aku terpenjara ya. Godaan legalisme akan membawa kita kepada pemahaman gini. Iman itu harus ditambah ketaatan. Baru mendatangkan keselamatan. Jadi iman itu DP. Halo DPers. Ketemu lagi para DPers gitu ya. Boleh dengerin khotbah yang bulan lalu kita bahas tentang hal itu. Jadi seringkali kita memandang iman kita kepada Yesus itu gak cukup. Harus ditambah dengan ketaatan supaya kita beroleh ke keselamatan. Jika kita tidak waspada saudara, maka legalisme ini akan menjadi pola kita dalam bersosialisasi juga dengan lingkungan kita. Kita akan jadi orang yang sangat transaksional. Kita melakukan yang baik untuk memperoleh sesuatu yang lebih. Kita melakukan yang baik untuk menutupi sesuatu yang kurang dari kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan orang itu juga melakukan lebih lagi terhadap kita. Dan akhirnya ujungnya apa? Kita kecewa. Kita tidak aman, kita insecure, kita mudah merasa tersaingi, kita overthinking terhadap orang-orang di sekitar kita. Siapa yang memiliki kecenderungan itu selain saya? Saudara, hari ini saya berdiri di sini pun gak mudah. Karena ketika saya siapkan ini, saya melihat perahu saya ini dengdek ke titik legalisme. Saya pun harus bertobat. Dan inilah sebuah perjalanan di mana kita sama-sama bertobat. Terhadap konsep legalisme, terhadap godaan legalisme, Paulus katakan gini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi di sini benar-benar jelas keselamatan kita itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Legalisme ingin menjebak kita, kamu harus lakukan ini dan itu supaya Tuhan berkenan sama kamu. No, Tuhan kita gak kayak gitu saudara. Nih lihat, Tuhan Yesus pernah bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kamu mau datang sama aku, kamu harus rapi-rapi dulu, kamu harus perbaiki hati kamu dulu, kamu harus beres-beres dulu, kamu harus persembahan dulu, kamu harus melayani dulu, kamu datang sama aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Gitu? No. Gak ada embel-embelnya, titik. Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Titik, katakan titik. Titik itu selesai. Jadi Tuhan Yesus itu mengundang jiwa yang dalam ketertekanan. Mengundang jiwa yang hari ini frustasi, keletihan, merasa tersaingi, jiwa-jiwa yang insecure, jiwa-jiwa yang ngerasa capek banget ikut Tuhan. Karena kita terjebak di kungkung, di godaan legalisme itu, kita masuk tercengkram di situ dan kita frustasi. Saya mau katakan, sekalipun kita ada di titik yang salah, titik yang tidak seharusnya, Tuhan Yesus tetap sayang. Dan Tuhan Yesus bilang gini, yuk datang yuk sama aku yuk. Inilah ketulusan kasih yang tiada tandingannya. Yesus mengundang jiwa yang dalam ketertekanan untuk datang kepada Dia tanpa harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Justru kita diundang untuk diubahkan. Kita diundang untuk diperbaiki. Yuk. Cari manusia di dunia yang bisa terima kita apa adanya kayak begini susah. Pribadi Yesus mengundang kita untuk datang sama Dia apa adanya. Gak usah diperbaiki dulu, datang. Karena Dia tahu usaha kita untuk memperbaiki diri sia-sia, hanya Dia yang bisa memperbaiki hidup kita. Godaan yang kedua adalah godaan liberalisme. Ini berbicara tentang godaan liberalisme mengiming-imingi kita
dengan pemuasan hawa nafsu melalui kepuasan yang semu. Tanpa kita sadari, kita begitu rentan terhadap rasa tidak pernah puas, selalu menuntut lebih dan frustasi. Ciri-ciri orang yang ada dalam godaan liberalisme ini adalah bilangnya gini, gak apa-apalah gak taat sekali-sekali, kan udah diselamatkan. Gak usahlah terlalu disiplin rohani. Disiplin rohani gak usah terlalu ketat, kan tidak mempengaruhi keselamatan. Udah gak usah hidup dalam kekudusan, hidup aja dalam dosa terus. Udah hidup lo gak usah berubah, berubah itu capek. Akhirnya orang-orang ini menjalani kehidupan untuk terus memuaskan hawa nafsu dengan kepuasan yang semu. Tanpa dia disadari, dia memiliki rasa tidak pernah puas, selalu menuntut, ujungnya capek, frustasi lagi. Siapa di sini yang punya teman orang kaya? Bisa beli semuanya, tapi beli lagi. Beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kenapa? Karena selalu merasa kurang. Saya lupa, ada seorang influencer, dia punya cita-cita pengen beli mobil sport. Waktu dia udah sukses, dia beli mobil sport. Dan hari ini dia bilang, buat anak-anak muda yang punya cita-cita, saya mau kasih tahu. Bagus sih punya cita-cita, tapi tahu nggak? Waktu kamu memperoleh cita-cita itu, senangnya cuma 3 hari, 3 minggu. 3 minggu, bukan 3 hari. 3 minggu setelah itu, mobil sport saya itu seperti mobil-mobil yang lainnya. Bahkan saya ngerasa repot banget pakai mobil sport. Saya akhirnya taruh mobil itu di garasi dan saya pakai mobil yang biasa-biasa saja. Akhirnya saya menyesal. Itulah kondisi kita. Ini bukan hanya terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Tapi ini juga kalau kita gak waspadai, ini juga bisa jadi pola kita dalam bersosialisasi. Kita melakukan apa yang kita pandang baik, kita gak peduli, kita egois, kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Orang yang terkurung dalam godaan legalisme ini, dia punya konsep gini. Iman tanpa ketaatan akan menghasilkan keselamatan. Karena keselamatan begitu sempurna jadi lu gak usah taat. Gak gitu juga Ferguson. Yang benar adalah iman kita kepada Yesus melahirkan keselamatan, mendatangkan keselamatan dan mengubah hidup kita sehingga kita bisa taat sama Dia. Saya harap kita tidak bosan dengar statement itu. Karena kita begitu rapuh, kita ada berdiri di sebatang kayu yang sangat mudah. Kita tidak seimbang. Mari kita renungkan. Apa yang menjadi dasar kita melakukan apa yang kita pandang baik? Orang yang terkurung dalam legalisme, orang yang terkurung dalam liberalisme, mereka sama-sama bisa melakukan apa yang baik. Tapi yang jadi masalah, apa yang menjadi motivasinya? Apakah kita melakukan sesuatu yang baik? Apa motivasi kita ibadah? Apa motivasi kita melayani? Jangan-jangan kalau kita melayani, beribadah, melakukan perbuatan baik, kita melakukan apa yang menyenangkan orang-orang di sekitar kita dengan motivasi supaya kita memperoleh sesuatu, kita sedang terkurung dalam godaan legalisme. Kedua godaan ini seringkali tidak kita sadari sebagai peperangan rohani kita. Biasa kalau saudara dengar godaan apa sih? Ya. Pornografi, godaan apa lagi? Godaan gak jujur dalam hal keuangan, godaan apa lagi? Banyak kali ya, godaan melanggar lalu lintas, godaan di bahu jalan gitu ya. Godaan apa lagi? Godaan banyak banget gitu. Tapi saya mau bilang, ada godaan yang begitu berbahaya dan seringkali kita tidak sadari. Bahkan ketika kita melakukan itu, kita merasa aku baik-baik aja. Ini merupakan peperangan rohani yang hanya dapat dikalahkan ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus memandang kembali kepada salib Kristus. Ketika kita terjebak dalam konsep legalistik, aku harus lakukan ini, harus lakukan itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Dengan memandang salib Kristus, kita akan menemukan saudara,
bahwa di atas kayu salib tidak ada yang dapat memerdekakan kita dari murka Allah selain pengorbanan Yesus. Ketika kita berpikir, oh aku kayaknya kurang ini deh, Tuhan kurang berkenan sama aku karena aku kurang ini deh. Ketika kita memandang salib, kita bisa diingatkan kembali ada pesan yang sangat indah. Bahwa enggak ada yang dapat memerdekakan kita. Usahamu tidak dapat memerdekakan kamu dari murka Allah. Maka Yesus berkorban. Kalau Yesus sampai harus turun ke dunia, berarti tidak ada cara lain untuk memerdekakan kita dari murka Allah. Ketika kita memandang salib, di situ ada sebuah pesan yang begitu indah. Ketika dia berkorban, tidak ada tuntutan yang ia berikan kepada kita sebagai syarat untuk dia berkorban. Ada syarat yang Yesus berikan? Kamu lakukan ini dulu, maka aku baru mau berkorban buat kamu. No. Dan saya berdoa, yang warna kuning ini, ketika kita ada terjebak dalam legalisme yang begitu hebat, kita bisa dimerdekakan. Begitu juga ketika kita terjebak dalam hal liberalisme, kita nggak pernah puas. Ketika kita memandang salib, kita bisa melihat yang terbaik di sorga telah hadir ke dalam dunia menggantikan kita menjalani penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Yang terbaik di sorga mengorbankan nyawanya untuk membeli kita. Dan ketika kita melihat salib di tengah ketidakpuasan kita, saya berdoa kita bisa mengalami kepuasan karena kita menemukan yang terbaik di sorga sudah diberikan bagi kita. Boleh difoto dulu. Ya. Saudara, ketegasan dalam Injil itu sangat penting. Ketegasan dalam Injil kita butuhkan. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa godaan legalisme, godaan liberalisme ini begitu mengancam kita. Ketika kita mulai sikap hati kita menyadari ini mulai bergeser, yuk tegas yuk sama diri sendiri yuk. Nggak boleh di situ, nggak boleh di situ, ingat. Bukan itu yang Tuhan mau. Ketegasan dalam Injil bukan hanya ditujukan kepada tindakan yang salah atau tindakan tidak baik, tetapi juga ditujukan kepada motivasi yang salah dalam melakukan apa yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tahu kita lakukan ini motivasinya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita lakukan ini motivasinya untuk menyingkirkan aku dari hal-hal yang aku gak suka. Melakukan ini supaya aku bisa memperoleh lebih. Itu motivasi-motivasi yang salah. Bukan sebuah bentuk ketulusan. Yuk kita tegas yuk sama diri kita yuk. Bukan itu yang Tuhan mau. Jika hari ini kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Seharusnya kita bisa menyadari, seharusnya hidup kita hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, bukan hanya ketegasan terhadap pengetahuan yang benar dan utuh akan kabar baik, tetapi juga ketegasan terhadap keselarasan perilaku. Paulus menegur Petrus dalam ayat yang ke-14, begitu saya melihat bahwa mereka tidak bersikap, Petrus, Barnabas dan orang-orang Yahudi bersikap tidak sesuai dengan kebenaran kabar baik. Saya berkata kepada Petrus di depan semua orang yang hadir di situ, kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain untuk hidup seperti orang Yahudi? Lewat kisah ini kita juga belajar bahwa Petrus begitu tegas terhadap keselarasan perilaku. Saya undang pemain musik. Saudara, tadi saya sempat mention di awal. Pemahaman yang benar dan utuh akan kabar baik seharusnya mendatangkan perubahan sikap hati yang terpancar melalui perilaku dalam keseharian kita. Seharusnya ini yang terjadi. Jangan tanya sama gembala. Tanya sama pasanganmu. Tanya sama anakmu. Tanya sama orang tuamu. Kau begitu rajin ke gereja. Kau begitu rajin melayani. Bagaimana perilakumu? Bagaimana keseharianmu? Jangan tanya gembala. Jangan tanya ibu gembala. Jangan tanya teman di gereja. Tanya teman tidurmu. Tanya ART-mu. Tanya karyawanmu.
tanya tim kerjamu bagaimana perilakuku. Jika mereka memberi senyuman yang nyinyir, jangan-jangan pemahaman itu belum benar dan utuh dalam hidup kita. Saudara tahu jarak terjauh di dunia dari mana? Jarak terjauh di dunia mana? Bukan mata ke hati, itu jarak terdekat di dunia, itu mata ke hati. Colok mata kita sama-sama. Jarak terdekat di dunia itu mata ke hati. Tapi jarak terjauh di dunia ini adalah otak ke hati. Geus nyaho, udah tahu. Tapi nggak mau. Itulah perjalanan yang sangat jauh. Dan ketika kita semakin diisi dengan pemahaman yang benar dan utuh, saya percaya Roh Kudus bekerja untuk mengubah kehidupan kita, mengubah hati kita nampak lewat perubahan kehidupan. Ketika kita melihat hal ini, saudara, kita dibebaskan dari spirit legalisme, tertekan, kita mengikuti Yesus bisa dengan perasaan yang merdeka, benar-benar merdeka. Karena kita menyadari Dia mengasihi kita dengan sempurna dan tidak ada tuntutan dari Dia, syarat dari Dia, syarat dan ketentuan berlaku untuk kamu diampuni itu tidak ada. Seharusnya ini menjadi ucapan syukur terbesar kita. Dan ketika kita mengalami kehidupan yang gak pernah puas melihat salib Kristus, seharusnya kita diingatkan kembali yang terbaik di surga sudah diberikan bagi kita. Hanya melalui pengorbanan Kristus kita akan merasakan kemerdekaan. Yang nampak lewat kehidupan kita yang terbebas dari keterikatan dosa dan muslihat agamawi. Kamu harus lakukan ini dan itu supaya Tuhan berkenan. Kita akan dimerdekakan dari hal itu. Lewat pengorbanan Kristus hati kita akan merasa puas sehingga kehidupan kita akan penuh ucapan syukur. Kita berhenti jadi penuntut-penuntut. Hari ini apa yang pasanganmu rasakan, yang temanmu rasakan. Jangan-jangan ketika engkau datang ke rumah mereka merasakan seperti ada aura tuntutan yang begitu hebat. Coba deh, apapun yang mereka lakukan kita gak pernah puas. Dan selalu ada yang salah, ada yang kurang. Karena memang kepuasan gak bisa didapat dari pasangan dan kita, keluarga kita. Itu hanya ada dalam Yesus. Lewat pengorbanan Kristus kita bisa merasakan sebuah kenikmatan yang begitu luar biasa. Di dalam kenikmatan itu ada sukacita untuk kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Di persimpangan keputusan kita. Di dalam kondisi kita bisa ngambil keputusan yang di luar firman. Kita dengan sukacita mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyerahkan diri hidup dalam agenda Tuhan. Lewat pengorbanan Kristus kita punya antusias. Bukan sekedar antusias ibadah. Antusias ibadah itu bisa terjadi kalau di gereja ada gebetan kita. Antusias ibadah enggak ya, di sini mah udah enggak ada, kecuali Yosua yang mungkin cari gebetan. Oh enggak. Yosua antusias kalau ke Makassar. Nah, antusias di dalam hati kita itu bisa terjadi bukan sekedar untuk kita beribadah, untuk kita melayani. Bisa kita antusias melayani karena itu merupakan hobi kita dan kita dapat tepuk tangan dari orang banyak. Tapi antusias yang lahir dalam perenungan akan pengorbanan Kristus itu akan membangkitkan gairah untuk kita memberitakan, untuk kita bersaksi, untuk kita mempertontonkan tentang Kristus buat lingkungan kita. Hanya melalui pengorbanan Kristus kita punya keberanian. Petrus punya ketakutan, kita punya keberanian. Untuk apa? Untuk stand alone. Untuk berdiri di kebenaran sekalipun arus yang tidak benar. Bahkan menegur dalam kasih. Sekali lagi, ketegasan dalam Injil kita butuhkan bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita dikenal sebagai orang yang tegas, itu karena kita tegas sama orang lain. Perenungannya, kita udah belum tegas sama diri sendiri untuk firm dalam pengenalan yang benar, utuh akan firman. Ketegasan dalam Injil bukan hanya ditujukan kepada tindakan yang tidak baik, tetapi motivasi yang salah dalam melakukan apa yang baik. Ketika kita melihat orang, pasangan kita, anak kita, melakukan yang gak benar, kita mungkin tegas. Perenungannya, kita udah tegas belum?
sama diri kita sendiri terkait motivasi, bukan sekadar perbuatan baik. Saya masih belajar dan akan terus belajar sampai akhir hidup saya. Saya bukan sedang mengajari, saya sedang membagikan sebuah medan perjalanan yang akan kita hidupi sama-sama. Dan ini jadi satu komunitas di mana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang paling terakhir, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita, saudara. Karena ini gak mudah. Menolong kita untuk apa? Menolong kita untuk peka, mengantisipasi godaan-godaan itu. Menolong kita untuk bangkit dalam anugerah Kristus. Ketika kita terjatuh, sehingga kita dimampukan untuk menjalani keseimbangan Injil. Buahnya, Kristus dipertontonkan, Kristus dipermuliakan. Mari kita renungkan firman Tuhan sore ini. Jika hari ini engkau diingatkan, kita diingatkan bahwa kita tegas seringkali sama orang lain, kita longgar sama diri sendiri. Kita membiarkan kita terpuruk dalam godaan legalisme maupun liberalisme. Hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu tapi kita gak pernah puas. Kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ayo tegas. Tegas sama perilaku kita, motivasi kita. Dengan pertolongan dari Roh Kudus.